金云我与我爹为僧今后一心向武。是来找萧老前辈的吧？他沉冤已了，已在。我从小在少林寺的师叔祖赶出来了。 Setelah dikeluarkan dari kuil Shaolin, Yusu merasa hidup ini tak adil. Ia menceritakan kepada Hyofeng bahwa baru 1 hari ia bertemu dengan keluarganya. Tapi di hari itu juga kedua orang tuanya meninggalkannya. Hyofeng berusaha menegarkan hati Yusu. Lalu Yusu bertanya hal apa yang harus ia lakukan sekarang. Hyofeng pun mengajak Yusu untuk mencari keberadaan Tuan Zhu. Sementara itu di tempat lain, Tuan Zhu yang terluka akibat serangan Tanzi. Di sini Azi yang melihat Nona Zhang ingin Tanzi mencungkil kedua matanya untuk dipasang guna menggantikan matanya yang buta. Beruntung Hyofeng datang tepat waktu sehingga rencana itu berhasil ia gagalkan. Azi yang mendengar suara Hyofeng, ia pun segera mengenalinya. Yusu segera memberi obat kepada Tuan Zhu untuk mengobati lukanya. Kemudian mereka semua masuk ke dalam rumah. Di sini Tuan Zhu menyalahkan Azi yang ingin menyalahkainya. Di sini Azi berkata jika ia tak bisa melihat jadi tak bisa mengenali kalau itu adalah Tuan Zhu. Lalu Tuan Zhu pun cemas dengan keberadaan ayahnya karena di saat itu pimpinan 4 penjahat besar juga muncul di pertemuan tersebut. Yusu menenangkan Tuan Zhu. Ia mengatakan jika ia akan menyuruh murid istana Lingju untuk mencari keberadaan ayahnya. Setelah itu ia memeriksa mata Nona Azi. Di sini ia mengatakan jika mata Nona Azi bisa disembuhkan dengan bola mata orang yang masih hidup. Di sini Azi ingin agar Yusu mencongkel kedua mata milik Nona Zhang. Karena ia adalah adik Tuan Zhu, sementara Nona Zhang hanyalah temannya. Tak lama kemudian Tuan Zhu datang dan mengatakan jika Nona Zhang adalah adik kandungnya juga. Hal itu membuat mereka terkejut. Sementara itu di tempat lain, Murongfu meminta agar kakak keempat dan kakak kedua mengantar Nona Wang kembali ke dermaga Walet. Mengetahui Murongfu akan pergi ke negeri Zizia, di sini Nona Wang sangat khawatir. Namun, Murongfu tetap ingin pergi ke sana karena ia merasa telah dipermalukan oleh Tuan Zhu dan juga Hyofeng dalam pertemuan kemarin. Dan ia merasa jika harus bisa membangkitkan kembali negeri yang impiannya. Nona Wang yang mendengarkan hal itu, ia merasa jika dalam hatinya tak pernah ada dirinya, sehingga ia pun menjadi sakit hati dan pergi meninggalkan Murongfu. Melihat kedekatan Nona Zhang dan Tuan Zhu, di sini Azi merasa tak suka. Yusu yang melihat hal itu, ia berusaha menenangkan situasi tersebut. Ia juga memberitahu kepada Tuan Zhu bahwa Murongfu akan pergi ke negeri Zizia. Di sini ia memberitahu jika negeri Zizia akan melakukan sayembara untuk mencari calon menantu bagi sang putri. Yang mana hal itu dihadiri semua pesilat tangguh dari dataran tengah. Azi yang mendengar hal itu, kenapa Yusu tak mencobanya? Yusu pun menjadi kesal dan mengancam tak akan mengobati kedua matanya. Keesokan harinya, Perdana Menteri Negeri Tali datang menemui Tuan Zhu. Di sini ia membawa kabar tentang perintah dari ayahnya yang mana ia diminta untuk ikut sayembara pemilihan menantu negeri Zizia. Tuan Zhu yang sedang terluka, ia merasa tak mampu untuk memenangi kompetisi tersebut. Tapi di sini Hyofeng dan Yusu bersedia membantunya. Kemudian mereka pun berangkat pergi ke negeri Zizia. Dalam perjalanan, ia bertemu dengan Nona Mu. Tuan Zhu pun ingin mereka untuk melanjutkan perjalanan sementara ia menemui Nona Mu. Saat sedang asik mengobrol dengan Nona Mu, Tuan Zhu mendengar tangisan seorang wanita. Ternyata itu adalah Nona Wang yang ingin bunuh diri. Tuan Zhu pun segera menghampirinya untuk menyelamatkannya. Nona Mu hanya bisa melihat hal itu.
Di malam hari, Tuan Su berusaha menghibur Nona Wang yang ingin bunuh diri. Akhirnya Nona Wang pun bercerita bahwa ia melakukan hal itu karena Murongfu akan pergi ke negeri Zizia untuk menjadi menantu sang raja. Tuan Su yang mendengar hal itu, ia berjanji akan membantunya dan menggagalkan rencana Murongfu untuk menjadi menantu Raja negeri Zizia. Melihat pengorbanan Tuan Su begitu besar, Nona Wang merasa jika itu tak adil untuk dirinya, dan ia berjanji akan membalasnya di kehidupan yang mendatang. Sementara itu, Nona Mu hanya bisa melihat hal itu dari kejauhan. Keesokan harinya, Perdana Menteri pun datang untuk menemui Tuan Su dan menanyakan strategi yang akan ia pakai dalam kompetisi kali ini. Lalu Yusu dan Hyofeng juga hadir guna membantu Tuan Su untuk memenangkan kompetisi tersebut. Kemudian Tuan Su mengajak mereka semua untuk minum bersama guna merayakan pertemuan kali ini. Akhirnya mereka bertiga pun minum sekali lagi untuk merayakan kebersamaan dan persaudaraan di antara mereka. Di malam hari saat Tuan Su tertidur, ia dibangunkan oleh seseorang. Ternyata orang itu adalah Murongfu. Dan di sini ia pun menasihati Murongfu agar tidak mengikuti kompetisi di negeri Zizia dan tetap bersama dengan Nona Wang. Ia tak ingin Nona Wang patah hati karenanya. Tapi Murongfu di sini tak mendengarkan nasihatnya karena ia masih tetap ingin mendirikan negeri yang kembali. Kemudian Murongfu melakukan tipu daya. Ia memanggil Nona Wang dan saat Tuan Su teralihkan, ia menotoknya dari belakang kemudian melemparkannya ke dalam sumur. Saat itu Nona Wang pun keluar. Melihat hal itu, Nona Wang terlihat sangat sedih atas tindakan Murongfu. Lalu ia mengajaknya kembali ke dermaga walet. Tapi Murongfu teringat janjinya untuk kembali memulihkan negeri Zhan, sehingga ia tetap bersikukuh dengan pendiriannya untuk pergi ke negeri Zizia. Mendengar hal itu, Nona Wang pun mengikuti jejak Tuan Su dengan cara melompat ke dalam sumur. Murongfu yang melihat Nona Wang meloncat ke dalam sumur, ia merasa bersalah akan tindakannya. Tak lama kemudian Biksu Juanzi keluar dan mengatakan jika ini adalah perbuatan buruk dan begitu kejam. Tapi Murongfu tak peduli akan perkataan Biksu Juanzi. Di sini Biksu Juanzi meminta Murongfu untuk mundur dari kompetisi di negeri Zizia karena ia ingin membantu pangeran negeri Tibet untuk menjadi menantu sang raja. Tentu saja Murongfu tak setuju akan hal itu. Saat Biksu Juanzi mengancamnya, ia melihat tangannya bergetar. Sementara itu di dalam sumur, Tuan Su dan Nona Wang ternyata masih hidup. Nona Wang mengatakan jika Murongfu tetap pergi ke negeri Zizia. Mendengar hal itu, Tuan Su merasa sakit dan ia pun mendapat perhatian dari Nona Wang. Di atas sumur, Murongfu memperingatkan agar Biksu Juanzi tak menggunakan tenaga dalam karena itu akan berakibat fatal kepadanya. Seperti perkataan biksu jika alirannya telah berlawanan arah. Karena ia mempelajari jurus 72 milik kuil Shaolin. Ia juga mengatakan alasan kenapa ayahnya mengajarinya 72 jurus Shaolin untuk melihat efek itu. Mendengar hal itu, Biksu Juanzi menjadi marah dan menyerang Murongfu. Tapi serangannya berhasil dihindari Murongfu. Lalu efek itu pun semakin terlihat dan membuatnya menjadi lemah. Sehingga Murongfu berhasil mengalahkannya dan membuatnya kehilangan kitab penguat otot. Sehingga ia rela masuk ke dalam sumur itu, lalu Murongfu menutupnya dengan batu besar. Di bawah sumur, ia pun melihat Tuan Su dan Nona Wang masih hidup. Setelah itu, ia mengalami gejala yang begitu parah akibat belajar jurus 72 milik kuil Shaolin. Biksu Juanzi pun meminta tolong kepada Tuan Su untuk menghilangkan tenaga dalamnya dengan jurus Beiming yang ia miliki.
Tuan Zhu pun mengabulkannya dan membantu biksu Juanzi. Ia segera menyerap tenaga dalam menggunakan ilmu Beiming. Sehingga kali ini ia pun menjadi semakin kuat. Sementara itu biksu Juanzi akhirnya selamat dari kematian. Ia pun berterima kasih kepada Tuan Zhu yang telah menolongnya. Meski dulu ia sempat menculiknya dan ingin mencelakainya. Biksu Juanzi pun akhirnya sadar dan kini ia ingin bertobat untuk menebus kesalahannya di masa lalu. Lalu ia meminta kepada Tuan Zhu untuk mengembalikan kitab penguat otot yang ia ambil dari kuil Shaolin. Tapi di sini Tuan Zhu merasa ia tak bisa meninggalkan tempat ini. Lalu biksu Juanzi mengatakan jika ia telah memiliki tenaga dalam yang ia latih selama puluhan tahun. Mendengar hal itu, Tuan Zhu pun segera pergi meninggalkan sumur itu bersama dengan Nona Wang. Karena Tuan Zhu menghilang, Nona Mu pun menyamar menjadi seorang lelaki untuk menggantikannya. Tak lama kemudian Tuan Zhu pun datang bersama dengan Nona Wang. Nona Mu yang melihat hal itu, ia pun menjadi kesal dan pergi meninggalkan Tuan Zhu. Akhirnya mereka pun sampai di negeri Zizia. Di sini semua pangeran berkumpul untuk menyambut kedatangan sang putri. Tak lama setelah itu, sang putri pun datang dengan semua dayang yang mengikutinya. Di sini mereka semua pun terpikat akan kecantikan sang putri. Lalu salah satu pelayan mengatakan jika sang putri mempunyai suatu pertanyaan untuk semua peserta yang hadir. Dan di sini akhirnya Tuan Zhu menjadi peserta pertama yang menjawab pertanyaan itu. 您最爱之人叫什么名字？您最爱之人必定是我的爹爹和娘亲。在何处最是快活逍遥？地方是在一口枯井之中。 Setelah selesai memberi jawaban, Tuan Zhu pun dipersilakan untuk istirahat kembali. 慕慕容复，久闻公主芳名，何处最是快乐逍遥？是在将来，不在过去。在为止，还没有醉。 Sementara itu, Xiao Feng pergi keluar untuk menenangkan dirinya karena orang yang ia cintai telah tiada. Saat pelayan itu memanggil namanya, Yusu memberitahu jika Xiao Feng pergi mencari arak. Lalu pelayan itu pun bertanya hal yang sama. Karena Yusu tak mau menjawabnya, maka Tuan Zhu pun mewakilinya untuk menjawab pertanyaan itu. 是在一个漆黑的冰窖里。 先生生平最爱之人叫我也不知道。其实我二哥也不知道。 Mendengar jawaban tersebut, Putri Zizia segera keluar dan mengajak Yusu untuk pergi ke kamar pengantin. Karena ia mengenali Yusu adalah tuan mimpi yang hadir di mimpinya. Begitu juga dengan Yusu yang mengenalinya, yaitu Tuan Putri Mimpi. Akhirnya mereka berdua pun bertemu setelah sekian lama mencari satu sama lain. Sementara itu, Xiao Feng mendapat perintah untuk segera kembali ke negeri Liao karena ada suatu masalah yang serius. Salah satu pasukan istana Lingjua memberitahu Tuan Zhu jika ayahnya dalam keadaan baik dan tak bertemu dengan penjahat empat besar. Sementara itu, Nona Zhang masih tak percaya jika ia adik kandung dari Tuan Zhu. Meski begitu, Tuan Zhu tetap meyakinkan jika ia adalah adik kandungnya. Setelah mendengar cerita dari Tuan Zhu, Nona Zhang pun pergi dan tak bisa menerima kenyataan itu. Tuan Zhu yang pergi menemui Nona Mu, ia malah mendapat hadiah tamparan. Di sini Nona Mu menamparnya sebagai pengingat jika mereka adalah kakak beradik. Ia juga memotong rambutnya untuk menandakan jika hubungan di antara mereka telah berakhir. Setelah itu Nona Mu pun pergi meninggalkan Tuan Zhu. Di tempat lain, ayah Tuan Zhu beserta para kekasihnya berkumpul di suatu tempat. Lalu ibu Tuan Zhu pun datang untuk memberitahu suaminya bahwa kaisar memberi titah
akan mengangkat dirinya menjadi kaisar yang baru dan diminta segera kembali ke negeri Tali. Tak lama kemudian, pemimpin 4 penjahat besar datang menemui mereka. Di sini ia ingin merebut kedudukan menjadi sang kaisar. 你却还在这里儿？说这些假惺惺的话呢，